Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau lihat dulu nih kakak. Udah pada bangun gak ya anak sekolah minggu semuanya? Yuk Udah belum nih? Udah pada bangun gak ya? Jangan-jangan masih ada yang tidur kakak. Atau jangan-jangan baru ada yang bangun dari tempat tidurnya. Belum siap-siap ya? Jangan-jangan ada yang masih sambil makan di depan handphone atau di depan laptop. Iya enggak kakak? Mungkin sih Bu, soalnya orang itu kurang excited banget. Yuk semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, pasti hari ini udah bersuka cita ya karena coba yang mungkin tadi nasinya masih tanggung. Berarti untuk minggu depan bangunnya harus lebih cepat lagi ya kakak ya? Iya kakak. Iya, kita bukan hanya ibadah nonton gini aja kayak pengalaman tuh. Kalau nonton dia nonton aja. Tapi kalau disuruh bernyanyi harus bernyanyi ya nak ya? Iya enggak kakak? Iya, harus bernyanyi, harus bertepuk tangan, badannya harus digerak-gerain. Namanya juga memuji Tuhan. Oke, Harus coba semangat. kita tes dulu ya yang di rumah nih. Tapu Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Laskar Kristus Berjaga. Nah, ngantuknya sudah pada hilang ya. Yuk semua bangkit berdiri ya nak. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, hompilah hompimpa, bahwa hanya Yesus jagoan kita. Yuk semua bangkit berdiri ya nak. Bangkit berdiri. Mari semua anak-anak sekolah minggu tepuk tangan yang kencang ya nak. Lebih kencang, harus senyum. Hompilah hompimpa. Siapa jagoanmu? Yesus jagoanku. Hompilah. Hompilah hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kembali kita katakan, hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa. Yesus jagoan. Ayo nak bernyanyi. Hompilah hompimpa. Yesus kerjaanku. Oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Siapa Tuhanmu nak? Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Mari katakan dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat. Yang lumpuh meloncat. Oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Tapu Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Laskar Kristus berjaga. Oke lah, sekarang kita akan masuk ke dalam doa penyerahan kita. Kita angkat, sebelum kita masuk ke dalam doa penyerahan kita, adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Semua sudah bisa duduk ya nak. Mari semua anak-anak sekolah minggu, mari katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anak sekolah minggu. Mari katakan buat Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh
semuanya. Sama-sama kita mengucapkan doa pembuka, berfirmanlah kepadaku ya Tuhan. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke hadapan Tuhan supaya Tuhan semakin memberkati adik-adik yang di rumah, ibu gurunya sekolah minggu yang ada di gereja juga diberkati Tuhan, atau yang di rumah juga. Biar kiranya Tuhan semakin memberkati, buat abang-abang yang melayani juga. Biar Tuhan memberkati. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke hadapan Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak BK dengan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kita masih terus menyembah Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu. Mari semua masih bernyanyi, kita katakan buat Tuhan, Bapakku datang padamu. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari semuanya adik-adik, kita lipat tangan kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah Tuhan saat ini. Begitu juga dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami untuk pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap MC Tuhan yang membawakan acara hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap pemain musik Tuhan yang memainkan musiknya Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, adik kami Yobel dan abang kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga Tuhan setiap acara-acara kami Tuhan yang nantinya akan kami lakukan pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Engkau memberkati. Begitu juga Tuhan dengan ibu kami Tuhan, Ibu Parhobas Titindaun Tuhan yang akan membawakan yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus, berkati setiap apapun yang disampaikan oleh ibu kami ini Tuhan, agar menjadi Tuhan berkat bagi kami juga Tuhan. Tuhan dapat juga dilakukan untuk anak-anak sekolah minggu kami di rumah Tuhan. Dapat kami remakan juga Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap persembahan juga Tuhan yang akan kami berikan nanti Tuhan. Kiranya Tuhan sebelum kami memberikannya Tuhan, Engkau memberkati menguruskan persembahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami itu Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke.
Kembali anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah berdoa, kita sudah menyembah Tuhan Yesus. Masih ada nggak yang ngantuk ya kakak ya kira-kira? Ada nggak ya? Soalnya udah sampai Ada doa nggak ya penyerahan yang nih. Masih ada nggak ya KBK ya? Coba ngantuknya dibuang dulu. Hus. Siapa tahu mungkin tadi dia masuk udah terlambat mama. Nanti papa mau masuk ke gereja lagi. Masuk jam 8 mama mau ibadah. Jadi harus cepat-cepat. Ada nggak ya? Gak apa-apa nak. Nanti pulang dari ibadah sektor 1, anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di situ lagi. Nah, tidak terbatas ruang dan waktu untuk terus memuji Tuhan ya kan kakak? Iya. Iya, Iya. mungkin papa mama kita mau ibadah pagi-pagi. Gak apa-apa nakku, tetap diikuti ya nak ya. Tetap puji Tuhan Yesus. Laskar Kristusnya Tuhan Yesus. Berjaga. Berjaga enggak ya? Tantenya aja enggak berjaga nih. Ya enggak bang? Berjaga enggak? Laskar Kristusnya Tuhan Yesus. Berjaga. Ya, harus berjaga. Supaya iblis-iblis yang suka membuat supaya anak sekolah minggu malas ibadah. Jadi Hilang. Iya hilang. Kakak. Siap memuji Tuhan? Siap. Kakak. Kita akan katakan bahwa Yesus itu adalah idola Idola. siapa nak? Idolaku. Coba yang di Idolaku. rumah. Idola siapa nak? Oh pasti sudah dijawab ya. Idolaku bu gitu ya. Oke. Kita katakan Yesus idolaku. Ayo kita puji Tuhan Yesus ya nak. Oh bangkit berdiri dulu dong. Oke. Masa duduk? Semua tepuk tangan ya nak. Ekspresikan pujian ini bahwa Yesus adalah idola anak-anak sekolah minggu. Oke. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku samanya. Siapa idolamu nak? Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku samanya. Orang buta akan melihat, yang lumpuh berjalan. Siapa berkuasa? Yesus berkuasa. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Musik memuliakan Tuhan. Ayo, coba anak-anak sekolah minggu tepuk tangannya. Mari kita katakan setinggi-tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesus. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Felicia atau Ibu Stindaun. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya nanti saat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu untuk firman Tuhan, baca kitab suci 2 tiap hari. Sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan kita.
Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pasti semua anak-anak sekolah minggu udah siap kan nak mau dengar-dengar akan firman Tuhan? Nah, ya tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah tepuk tangan, kita sudah lompat-lompat, kita sudah menyembah. Menyembah siapa nak? Menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sudah siap kitab sucinya anakku? Sudah yang di rumah? Coba, sudah siap kitab sucinya? Sudah nak? Iya, pasti sudah siap ya nak ya. Coba jika mungkin adiknya atau kakaknya atau abangnya jalan-jalan, ayo mari, ayo kita duduk dulu. Kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita di sini, di depan handphone ini, di depan televisi ini, di depan laptop ini untuk apa nak? Pastinya untuk beribadah. Iya, pastinya untuk beribadah. Bukan hanya mau nonton saja, mau lihat ibu koordinator, atau mau lihat Tante Hemen, atau mau lihat Tante Rebecca. Tapi kita semua mau beribadah. Nah, firman Tuhan kita pagi hari ini sayang, yaitu temanya, aku mau jadi anak yang baik, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ayo. Nah, aku mau jadi anak yang baik, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, pasti anak-anak sekolah minggu sudah tahu kan? Sudah pernah lihat apa sih maksud berakar ibu? Nah, apa sih maksudnya daripada bertumbuh dan berbuah? Nah, kalau berakar itu berarti dia kokoh. Nah, bertumbuh contohnya nih anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil. Nah, kelas menengah, bertumbuh lagi jadi kelas besar, bertumbuh lagi jadi remaja. Nah, firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Lukas 6 ayat 45. Yuk kita buka kitab sucinya ya nak. Lukas 6 ayat 45. Kita sama-sama baca ya nak, yang di rumah juga ikut membaca ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, kita tadi judulnya itu aku mau jadi anak yang baik. Nah, apa sih arti baik? Semua sudah tahu kan nak? Baik, kalau dibilang baik itu ya pastinya tidak jahat ya nak ya. Kelakuannya itu yang jujur, bicara apa adanya, berbudi pekerti kelakuannya. Nah, kalau dibilang baik berarti sudah yang benar-benar jujur ya nak. Tidak mengada-ngada, apa adanya, melakukannya dengan tulus, budi pekerti ya sayang ya. Nah, kemudian apa itu contoh baik? Anak-anak sekolah minggu pasti sudah tahu ya, karena contoh dari baik itu yang pertama itu apa? Tidak sombong, suka berbagi, ramah terhadap teman, tidak menang sendiri. Nah, itu adalah contoh yang baik ya nak ya. Tadi apa arti baik nak? Kalau dibilang baik itu tidak jahat atau orang yang jujur, berbicara apa adanya. Nah, kalau jahat itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk apa nak? Untuk melukai seseorang. Nah, apa yang biasa kita lakukan? Nah, coba anak-anak sekolah minggu, sudah tahu nggak ya? Selama ini ikuti tindakan yang baik apa yang jahat. Nah, di sini kita mau belajar ya anakku ya. Kita mau lihat kisah Alkitab, yaitu tentang Samuel terpanggil. Nah, bagaimana Samuel ini terpanggil? Nah, padahal Samuel adalah masih anak-anak loh nak. Tapi Tuhan melihat Samuel lewat apa? Ayo, nah
Sebelum ibu cerita tentang Samuel, kita mau mundur sedikit ke sejarahnya. Jika kita ingat, Elkana adalah ayah daripada Nabi Samuel. Nah, Hana adalah ibunya. Nah, siapa yang tahu arti daripada Samuel? Samuel artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Nah, karena Samuel ini sangat dirindukan sekali sama mamanya. Makanya mamanya bernazar kepada Tuhan. Jika Tuhan Yesus memberikan anak kepada mamanya, yaitu Hana, maka anak ini akan terus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka anak ini akan terus diajari supaya menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika Samuel lahir, Samuel itu dibawa sama mamanya ke Nabi Eli. Nah, di sana Samuel ini tinggal bersama Nabi Eli. Ayo kita buka dulu Alkitab kita, cerita Alkitab kita terambil di dalam 1 Samuel. Yuk, 1 Samuel di perjanjian apa? Perjanjian apa, Nak? 1 Samuel perjanjian lama ya. Yang pastinya ibu percaya anak-anak sekolah minggu tidak lupa ya, Nak. 1 Samuel 1 ayat 26, 1 Samuel 1, 1 Samuel 2 sampai 1 Samuel 3. Nah, ketika itu kita mau lihat dulu. Mamanya Samuel ini, Nabi Samuel ini begitu mengasihi anaknya sampai dia diberikan kepada Nabi Eli. Tahu nggak, Nak? Samuel tinggal bersama Nabi Eli. Samuel menjadi pelayan Tuhan di sana. Sementara Nabi Eli ini punya anak, anaknya itu sangat mendukakan Tuhan. Mereka itu melakukan tindakan dursila. Bayangin, Nak, tindakan dursila itu adalah tindakan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak menganggap Tuhan itu ada. Nah, anak-anak Eli ini sangat jauh dari Tuhan. Tapi Samuel ini sangat disenangi orang. Kenapa disenangi orang? Karena tingkah lakunya, karena dia baik sekali. Yuk kita lihat di 1 Samuel 3. Bagaimana ceritanya ya, Nak ya? Di 1 Samuel 3 judulnya itu Samuel terpanggil. Nah, padahal Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Nabi Eli. Pada masa itu, Nak, Samuel itu masih kecil. Dia itu tinggal bersama Nabi Eli di sana. Nah, pada suatu hari terjadi ya. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," katanya. Lalu ia menjawab, "Ya Bapa." Kemudian pergilah Samuel ini. Sepertinya tadi ada Bapa yang memanggil aku. Dia memanggil Bapa kepada Eli, Nabi Eli. Kemudian pergi dia. "Iya Bapa," katanya. Lalu berlarilah dia kepada Eli serta katanya, "Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah si Samuel ini. Nah, terulang lagi. Nah, baliklah si Samuel. Tidur lagi dia. Setelah dia tidur, nah ada lagi yang memanggil. Lalu dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Katanya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel ini bangun lagi dia. Setelah dia bangun, lalu didapatkannya lagi Nabi Eli. "Ya Bapa," katanya. "Bukankah Bapa tadi memanggil aku?" kata Samuel. Kemudian kata Nabi Eli, "Aku tidak memanggil," katanya kan. "Aku tidak memanggilmu anakku. Tidurlah kembali," kata Eli. Nah, dengan sabar, ayo, ada yang mau kita tiru dari sifat Samuel ini. Pada saat itu dia balik lagi tidur. Dia nggak marah loh. Apa sih Bapak Eli ini? Dari tadi ada yang manggil-manggil aku. Tapi giliran dibilang, kok aku katanya nggak dipanggil. Nah, tidak menggerutu. Tapi dia tidak marah, Nak. Ya, oh iya ya. Nah, dia balik lagi ya, Nak ya. Dia balik. Dia tidak marah. Nah, sampai 3 kali Samuel kemudian katanya kayak gini. Pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi.
untuk mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Bayangin nak, sampai 3 kali. Ya nak ya, coba contohnya nih, ibu contohkan dulu anak sekolah minggu ya. Mungkin Grace, 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 atau Mama, "Ya Mama," mana ada Mama panggil, balik lagi, terus panggil mamanya lagi sekali lagi, "Grace, Grace, ya Mama." Dari suara sudah mulai tinggi. Nah, mana ada Mama panggil Grace, gitu. "Tadi aku pasti dengar Mama manggil-manggil aku, masa bolak-balik?" Dah, pasti seperti itu. Tapi Samuel tidak nak, dia tetap menghormati, dia tetap berbicara dengan lembut. "Ya Bapak," katanya, "Bapak tadi memanggil aku," kata Samuel kepada Eli. Kemudian dibilang Eli, "Tidak ada nak, aku tidak memanggilmu," katanya, "pergilah tidur." Nah, sadarlah Eli. Kemudian katanya, "Oh, berarti yang manggil Samuel itu adalah Tuhan. Nah, jika ada yang memanggilmu lagi, maka katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah lagi dia. Nah, setelah itu lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana sambil memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu mendengar." Nah, siapa yang memanggil Samuel dari tadi nak? Ada nggak yang tahu? 3 kali Samuel bolak-balik menjumpai Eli. Kalau Nabi Eli bilang, "Tidak, bukan aku yang memanggil." Siapa yang memanggil Samuel? Adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan menceritakan satu, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, bahwa Tuhan akan menghukum seluruh keluarga Nabi Eli." Kenapa dihukum keluarga Nabi Eli? Kenapa dihukum nak? Kenapa dihukum? Gak mungkin dong dihukum kalau tidak ada salah. Nah, dihukum karena melakukan tindakan yang berdosa, yang Tuhan tidak kenan. Nah, yaitu dengan berdursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, pagi-pagi nak, seganlah Samuel ini telah bangun, dia bersihkan bait suci Tuhan. Nah, setelah udah tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan, tahu segan. Kalau segan itu dibilang takut-takut, jadi merasa tidak enak hati. Bilang gak ya yang semalam yang Tuhan bilang itu tentang Nabi Eli ini? Aduh, nanti kalau aku bilang gimana ya? Nanti sakit hatilah Nabi Eli, katanya. Tapi dijumpai Nabi Eli. "Samuel," katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak," katanya. Samuel ini berbicara lembut ya nak. "Ya Bapak," kata Eli, "apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun daripada apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, Samuel ini tadi dia orangnya jujur ya nak. Meskipun pertama dia sudah segan-segan, tapi dia jujur. Diceritakannya lah semuanya mimpinya itu, bahwa Tuhan akan memusnahkan Israel, yaitu keturunan daripada Eli, anak-anak Eli. Karena anak-anak Eli ini berdosa. Tapi apa kata Eli? "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel itu nak makin bertumbuh besar, makin Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman Tuhan yang tidak dilakukan Samuel. Dia selalu menaati firman Tuhan, dia selalu mengikuti Tuhan. Dia dari kecil bertumbuh terus, semakin Tuhan senangi. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, dari cerita Samuel tadi sesuai dengan tema kita, aku mau jadi anak baik yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah,
anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa kita tiru dari Samuel tadi? Yang pertama itu, dia orangnya ramah. Setiap dia berbicara, apa tadi katanya? Bapak, adakah Bapak tadi memanggil aku? Dan yang kedua, dia tidak menghormati orang tua. Dia berbicara dengan lembut. Meskipun Eli bilang, tidak ada kupanggil kamu Samuel. Tapi dia terus berusaha berbicara dengan sopan kepada Eli. Nah, yang ketiga, dia jujur. Nah, sehingga Tuhan memakai dia walaupun dia masih kecil. Tuhan semakin urapi sampai Samuel ini terpanggil, sampai bertumbuh menjadi besar. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadilah seperti Samuel yang terpanggil sejak dari kecil. Lakukanlah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Sudah banyak kita pelajari. Yang baik seperti kasih, sukacita, penguasaan diri, damai sejahtera. Nah, contoh yang paling mudah dilakukan anak-anak sekolah minggu itu yang pertama apa? Mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang suka berbagi, sayang terhadap sesama, tidak serakah dalam bermain, menghormati orang tua, selalu memikirkan hal-hal yang baik seperti firman tadi. Jangan ada di hatinya, mungkin kalau dilihat temannya bajunya bagus, langsung di hatinya, bajuku lebih bagus. Nah, tidak ya nak ya. Tapi harus selalu memikirkan yang baik-baik supaya anak-anak sekolah minggu benar-benar bertumbuh jadi anak baik sampai besar. Nah, tetap tanamkan. Jadi anak-anak sekolah minggu sudah bisa belajar dari saat sekarang ini, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dalam hal-hal sehari-hari. Tidak harus mungkin dengan melakukan yang besar-besar, dengan hal-hal yang kecil dulu. Saling berbagi, saling mengasihi sesamanya, menyayangi kakaknya. Kalau ada kakaknya harus dihormati, kalau ada abangnya harus dihormati. Menghormati orang tua, berbicara yang sopan ya nak. Jangan berbicara sembarangan atau berbicara ketus-ketus. Gak mau, gak ada, gak ikut. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau orang tua manggil, contohnya nih dipanggil nih, Selo, ya mama. Nah, kalau dibilang Nikita, iya mama. Nah, harus seperti itu ya nak ya. Anak-anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia, ya ibu. Nah, jangan malas lah, jangan ya nak ya. Jadilah anak-anak yang baik, yang berakar. Berakar itu berarti kuat. Mulai dari kecil harus jadi anak baik. Aku mau jadi anak baik, aku tidak mau jadi anak jahat. Maka di hatinya akan terpancar kebaikan, baik sama semua orang. Tidak hanya sama guru sekolah minggu, tapi baik sama semuanya ya nak ya. Tetap percaya supaya Tuhan Yesus terus ada dalam setiap hidup anak-anak sekolah minggu. Pelan-pelan pelajari, ingat firman Tuhan. Nah, jika mungkin di minggu-minggu yang lalu guru-guru sekolah minggunya sudah banyak bercerita tentang firman Tuhan. Ada yang mengatakan supaya kita diajari bermurah hati, yaitu tentang Ayub. Banyak lagi cerita-cerita firman Tuhan. Gembala yang hilang, nah jangan sampai ada yang terhilang ya nak. Tetaplah anak-anak sekolah minggu ini, tetaplah menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah, dan besarnya nanti tetap menjadi anak yang berkenan di dalam Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadilah menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak-anak yang disukai Tuhan. Nah, belajar dari Samuel ya nak ya. Walaupun masih kecil, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan perlengkapi dia. Nah, anak-anak sekolah minggu walaupun masih kecil, Tuhan akan panggil semua anak-anak sekolah minggu kelas kecil, kelas menengah, kelas besar. Nah, walaupun ibadah kita secara online, tapi tetap semangat ya nak, tetap semangat memuji Tuhan. Walaupun secara lewat dari media, tetap semangat ya nakku ya. Kita percaya pada waktunya kita akan bertemu kembali, berkumpul di rumah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Ayo kita katakan, aku mau jadi anak baik yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Nah, mulai sekarang
sekarang tanamkan di hatinya ya nak. Aku mau jadi anak baik. Oke, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini. Semua anak-anak sekolah minggu ayo bangkit berdiri nak. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Walaupun masih kecil seperti Samuel tadi, tapi Tuhan akan pakai, Tuhan akan terus jaga anak-anak sekolah minggu. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Kita mau menyembah Tuhan ya nak. Mari semua anak-anak sekolah minggu, semua sembah Tuhan. Meskipun masih kecil, tapi Tuhan akan semakin memakai anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kembali kita katakan mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini Tuhan, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari semua anak-anak sekolah minggu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti apa yang Ibu ucapkan, diikuti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam ibadah kami yang sudah kami lakukan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan terus mengasihi, menyayangi, menjagai kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang baik, yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Seperti Samuel kecil yang Tuhan panggil. Demikianlah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang terpanggil di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selalu, lindungi kami selalu dalam pertumbuhan kami, dalam kesehatan kami, kelas kecil, kelas menengah, kelas besar, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua kami, lindungi mereka, berikan juga kesehatan dan murah rezeki, terlebih dalam mengajari kami. Terima kasih Tuhan, semua guru-guru sekolah minggu
biarlah terus Tuhan berikan kesabaran, roh hikmat, roh pengertian dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan, semua pujian kami, semua nyanyian kami, biarlah semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat corona yang masih belum selesai hingga hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang pulihkan bangsa kami. Sehingga Tuhan, kami bisa kembali bersama-sama di rumah doa Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah ambil bagian pada ibadah pagi ini, pemain musik dan juga semua tim media diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus saat pagi ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama ucapkan doa penutup kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Oke, semua bisa duduk ya nak. Kita masih puji Tuhan dengan satu pujian. Kita katakan hompilah hompimpa, bahwa Yesus adalah idola kita. Berakhirlah ibadah kita pagi hari ini. Sampai bertemu kapan kakak? Minggu depan. Di minggu Iya, depan. sampai bertemu di minggu depan.
Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai seluruhnya anak-anak Sekolah Minggu. Dadah.